A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai fikih Ramadan, seluruh hal yang berkaitan dengan Ramadan. Cuman mungkin baiknya beberapa permasalahan yang kita bahas kemarin kita ulang sedikit secara cepat, karena memang permasalahan terakhir yang kita bahas lumayan sulit ya, lumayan sulit. Jadi mungkin kita perlu ulang secara cepat ya. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Kemarin kita membahas kapan seseorang diwajibkan memulai puasanya ya. Apakah hari ini atau besok ya? Apakah hari ini sudah bisa mulai puasa atau belum? Apa harus menunggu besok dulu atau bagaimana ya? Kemarin kita sudah jabarkan hal tersebut ya. Secara umum ada dua kelompok ya. Yang pertama kelompok umum, yang kedua kelompok khusus ya. Apa yang dimaksud dengan kelompok umum? Ada beberapa kondisi yang mana kalau kondisi ini terjadi pada beberapa orang, maka diwajibkan berpuasa ya, sudah dimulai diwajibkan berpuasa bagi seluruh orang dalam satu kawasan. Artinya kewajibannya mencakup umum ya. Meskipun yang mengalami kejadian hanya beberapa orang, tapi kalau terjadi ya, umum yang wajib ya. Atau satu orang dalam seluruh orang dalam sebuah kawasan itu wajib berpuasa ya. Sementara yang khusus maksudnya ketika kondisi ini terjadi, hanya beberapa orang saja yang wajib memulai puasanya, tidak bagi yang lain ya. Apa saja yang umum? Yang pertama itu ketika pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal sudah terlihat ya. Ketika pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal telah terlihat. Cuma ya, sebab yang pertama ini memiliki 5 syarat supaya sah dikatakan hilal itu sudah dilihat. Yang pertama, kalau hilal terlihat setelah terbenam matahari. Yang kedua, jika tidak ada yang menunjukkan bahwasanya hilal tidak mungkin terlihat ya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hilal tidak mungkin terlihat, seperti contoh keadaan yang berkabut atau berawan atau mendung seperti itu. Yang ketiga, seorang yang bersaksi mestilah seorang yang adil ya, seorang yang adil. Sementara adil sendiri memiliki 10 kriteria ya. Laki-laki merdeka, lalu laki-laki merdeka, cerdas, ya, muruah masih terjaga, dalam keadaan sadar, ya, mampu berbicara, mampu mendengar, mampu melihat, tidak pernah melakukan dosa besar, ya, jarang melakukan dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil, namun ketaatannya lebih cenderung lebih menonjol dibandingkan kemaksiatan yang dilakukannya. Ya. Ketika 10 kriteria ini ada, baru seseorang itu disebut dengan adil. Nah, baru dia boleh menjadi saksi. Nah, 10 kriteria ini yang terpenting hanyalah secara zahir ya. Jadi kalau ada orang secara zahir sudah seperti ini sudah cukup ya, tidak perlu secara batin. Nanti yang penting nggak kelihatan fasik di depan orang, itu sudah cukup untuk menjadi saksi ya, meskipun di belakangnya lain daripada yang terlihat seperti itu. Dan cukup hanya 1 orang saksi untuk hilal Ramadan. Sementara untuk hilal selain Ramadan mesti 2 orang saksi ya. Jadi kalau masih 1 orang saksi yang melihat hilal Syawal berarti belum bisa lebaran, karena syaratnya harus minimal 2 orang ya. Kecuali kalau hilal Ramadan cukup 1 orang saja seperti itu. Nah, waktu atau kondisi di mana 1 orang cukup untuk hilal Ramadan ini hanya berlaku untuk yang berhubungan dengan puasa
dan segala hal yang berkaitan dengan puasa. Artinya satu hilal ini cukup untuk menentukan besok puasa apa belum, ya. Cukup untuk menentukan apakah malam ini tarawih apa belum, ya. Tapi kalau seandainya hal-hal lain di luar puasa, maka tidak cukup dengan satu saksi, tetap harus dua saksi, dan bahkan kedua-duanya harus adil secara batin, tidak cukup secara zahir saja. Contohnya ketika ada seorang suami yang mengkaitkan tolak dengan terlihatnya hilal Ramadan. Nah, jika seorang suami berkata kepada istrinya, jika hilal Ramadan telah tampak, maka engkau saya talak, misalkan seperti itu. Nah, ternyata ketika hilal terlihat itu cuma satu orang yang melihat hilal. Berarti hilal terlihat cuma satu orang. Nah, apakah dia sudah boleh tarawih malam ini? Sudahkah boleh dia tarawih malam ini? Boleh, ya, karena tarawih berkaitan dengan puasa. Segala hal yang berkaitan puasa boleh cukup satu orang saksi. Apakah dia wajib memulai puasanya besok? Wajib. Nah, tapi apakah jatuh tolaknya? Tidak, sampai ada dua orang saksi, ya, gitu. Jadi maksudnya itu dua orang saksi hanya ketika kasus tolaknya tadi, ya. Kasus yang pertama tadi tetap kasus Ramadan dan tarawihnya tetap satu orang saksi cukup, gitu. Begitupun ketika ada seorang tuan yang berkata kepada budaknya, kalau terlihat hilal Ramadan maka kamu merdeka, seperti itu. Nah, ternyata cuma satu orang yang melihat hilal yang menjadi saksi. Nah, malam ini dia tarawih tetap, besok sudah mulai puasa wajib, ya. Tapi apakah budaknya lepas malam ini? Tidak, ya, karena baru satu orang saksi, ya. Dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan puasa, tetap harus dua orang saksi. Tapi berkaitan dengan puasa dan tarawih hanya satu orang saksi, ya. Atau yang berkaitan dengan puasa satu orang saksi cukup. Tapi yang tidak berkaitan dengan puasa tetap harus dua orang saksi. Dan kedua-duanya mesti adil secara zahir dan batin, ya. Artinya tidak terlihat orang tidak boleh ada kefasikan, dan di belakangnya juga harus benar-benar adil, bukan hanya di depan orang saja, gitu. Memang sedikit berbeda kasusnya. Oke. Syarat yang keempat agar sebab ini bisa dikukuhkan oleh pemerintah, yaitu ketika bersaksi, ya, ketika bersaksi di hadapan pemerintah seperti itu. Nah, orang yang bersaksi ini mesti mengungkapkan kesaksiannya dengan sebuah kalimat yang mengandung kesaksian. Contohnya yang paling itu ya kalimat saksi, saya bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa saya melihat hilal, seperti itu. Atau kalimat-kalimat lain yang mengandung makna saksi di dalamnya, seperti itu. Nah, itu mesti. Dan yang terakhir, kesaksian tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah, atau dalam bahasa sekarangnya dibuatkan SK-nya lalu diumumkan. Nah, kalau seandainya ada orang bersaksi tapi pemerintah nggak mengumumkan, maka hukumnya tidak berlaku, seperti itu, ya. Itu 5 syarat supaya sebab pertama bisa disahkan, ya. Oke. Lalu kita masuk ke kelompok yang khusus, ya. Kelompok yang khusus artinya apa? Kondisi terjadi, sebab terjadi, cuma beberapa orang saja yang wajib puasa. Bukan. Kita masuk ke sebab yang ke nomor 2 dulu, ya. Tadi sebab umum yang pertama itu adalah ketika pemerintah sudah menetapkan bahwasanya hilal terlihat. Sebab yang kedua adalah ketika bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Ya, artinya pemerintah tidak melihat hilal malam ini, ya, tidak ada saksi yang melihat, akhirnya pemerintah memutuskan bahwasanya Ramadan baru lusa, tarawih baru besok. Ya, kenapa? Karena hilal belum terlihat malam ini. Maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ketika ada dua kondisi ini, ya, hilal terlihat atau sempurna 30 hari ini, maka seluruh orang di seluruh kawasan Indonesia, ya, semua orang di seluruh kawasan Indonesia itu mesti atau wajib berpuasa, harus memulai puasanya, ya. Entah itu besok karena melihat hilal atau lusa karena sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Nah, baru kita masuk ke kelompok yang khusus, ya. Kelompok yang khusus artinya ketika beberapa orang melihat kondisi atau mengalami sebuah kondisi, yang wajib puasa hanya beberapa orang saja, tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Artinya cuma dia yang wajib, yang lainnya ya nggak wajib, ya, belum wajib, seperti itu. Yang pertama keadaannya adalah ketika seorang yang fasik melihat hilal. Nah, kenapa tidak bisa menjadikan wajib seluruh orang dalam satu kawasan? Karena yang melihat orang fasik, sementara syarat saksi supaya diterima bisa ditetapkan oleh pemerintah harus orang yang adil. Cuman dia benar-benar melihat hilal, masalahnya cuma kesaksiannya tidak bisa diterima. Nah, maka karena itu dia wajib mulai puasa besok, tapi kesaksiannya tidak
diterima, dan orang lain tidak wajib untuk mengikuti hilal tersebut ya. Maksudnya kalau dia ngelihat hilal, orang lain nggak wajib puasa ya. Kecuali nanti kalau pemerintah ngelihat juga ya, saksi pemerintah yang adil melihat, ya berarti sama-sama puasa. Kalau nggak berarti beda puasanya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika ada pemberitaan bahwasanya hilal telah terlihat. Nah, ada dua masalah ya. Masalah pertama adalah ketika yang memberi kabar atau yang memberi berita itu adalah orang yang kita percayai, maka wajib bagi kita untuk mulai puasa esok hari ya. Ada orang yang kita percayai mengasih kabar bahwasanya hilal sudah terlihat, maka kita wajib puasa besok sekalipun di dalam hati kita tidak membenarkan berita tersebut. Yang penting adalah kita percaya sama orang itu ya. Misalnya orangnya dipercaya. Masalah yang kedua ya, apabila berita datang dan kita membenarkan di dalam hati, sekalipun berita itu datang dari orang fasik, orang kafir ya, atau budak atau anak kecil atau perempuan. Nah, maka ketika orang 5 ini yang ngasih kabar kita, tapi kita yakini kebenaran berita itu, artinya dalam hati kita ada pembenaran terhadap berita tersebut, kita tetap wajib puasa esok hari seperti itu. Yang lain apakah wajib puasa selain kita? Tidak ya. Tidak menerima kabar tidak ya. Yang ketiga dari sebab yang ketiga yang bagian khusus ya. Yang bagian pertama ketika orang fasik melihat hilal, bagian yang kedua ada pemberitaan dengan 2 rincian, dan yang ketiga bagian khusus ini adalah dengan cara ijtihad. Nah, kalau ijtihad berarti orang yang berijtihad yang wajib puasa, yang tidak berijtihad tidak wajib mengikutinya ya. Ijtihad kita rincikan ke 3 kelompok ya. Kelompok pertama ketika orang ahli falak ya, orang yang ahli melihat peredaran bulan, tahu ya kapan ini bulan ini masuknya tanggal berapa, ini kapan. Nah, ketika dia sudah memperhitungkan bahwasanya Ramadan masuk tanggal sekian, maka tanggal yang dimaksud dia harus mulai puasa. Begitupun dengan orang yang membenarkannya ya, orang yang membenarkan perkataannya tadi, orang ahli falak ini. Nah, yang kedua adalah ketika seseorang yang ahli dalam bidang perbintangan ya, masalah perbintangan, artinya dia bisa melihat kalau seandainya bintang ini muncul maka bulan Ramadan masuk. Nah, tatkala bintang tersebut muncul di hadapannya dan dia meyakini bahwasanya itu tanda masuk bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk memulai puasa Ramadan. Begitupun dengan orang yang mempercayainya. Dan yang ketiga adalah kasusnya ketika orang di penjara ya. Ketika orang di penjara, tidak ada yang tidak ada tanda-tanda kapan. Misalnya di penjara, memang di penjara total, tidak ada tanda-tanda kita bisa melihat kalender ya, tidak tahu sekarang tanggal berapa ya, Ramadannya kapan, tidak ada tanda-tanda. Nah, apa yang harus dia lakukan ketika ingin berpuasa? Dia harus berijtihad. Kira-kira kapan masuk bulan Ramadan. Nah, akhirnya dia berijtihad dan berpuasa selama 1 bulan. Nah, ketika dia mengetahui, ketika dia sudah tahu nanti kebenaran apakah benar ijtihad atau salah, ada 3 kemungkinan. Nah, kalau seandainya yang pertama, kalau seandainya ijtihadnya sesuai dengan kenyataan yang ada, artinya dia mengira besok mulai Ramadan, dan kenyataan di luar juga memang besok sudah mulai Ramadan, artinya kan puasanya beriringan, maka puasanya diterima, sah puasanya, tidak perlu ngulang, tidak perlu macam-macam ya, kewajibannya gugur seperti itu. Nah, kalau dia berpuasa sebelum bulan Ramadan bagaimana? Artinya dia berijtihad bahwasanya besok mulai puasa, besok Ramadan nih gitu. Tapi kenyataannya Ramadan baru sebulan lagi dan dia baru tahu. Nah, bagaimana statusnya? Maka puasa yang sudah dilakukannya itu terhitung sebagai puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Dan dia mesti berpuasa ya. Kalau misalnya dia sudah tahu itu pas awal bulan Ramadan, berarti dia harus mengikut bulan Ramadan puasa juga ya. Tapi kalau setelah Ramadan tahunya, berarti dia mengqadha bulan Ramadan. Nah, dan yang terakhir kalau dia berpuasa setelah Ramadan ya, artinya kenyataan di luar besok sudah mulai Ramadan tapi dia mengira sebulan lagi ya, akhirnya dia telat puasanya. Bagaimana status puasanya? Puasanya diterima, sah sebagai qadha dari puasa Ramadan. Jadi tidak perlu ada tambahan apa-apa, sudah tidak ada dosa baginya, gugur kewajibannya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang ada kasus ya, ada kejadian. Bagaimana jika seseorang memulai puasa ya karena berita dari orang yang dia yakini kebenaran berita tersebut ya. Contoh, misalkan ada orang memberitahukan kepada kita, entah siapapun dia ya, kita percaya ya, dalam hati kita benar nih berita
Berarti kan kita wajib puasa besok hari. Cuma pemerintah tidak melihat hilal pada malam ini. Artinya pemerintah baru mulai puasa lusa. Nah, ini kan kita mulai puasa dahulu daripada pemerintah. Nah, setelah 30 hari kita puasa, ya, kan pemerintah baru 29 hari berarti kan puasanya. Nah, ternyata hilal juga belum terlihat dan tidak ada lagi yang ngabarkan kita bahwa hilal terlihat. Bolehkah kita sudah lebaran di hari ke-31 atau puasa lagi di hari ke-31 ngikut pemerintah? Yang mana pemerintah baru hari ke-30. Paham masalahnya? Ya, kita memulai puasa lebih dahulu atau gampangnya kita memulai puasa karena mengikut orang yang mengatakan bahwasanya hilal telah terlihat kepada kita dan kita membenarkan berita tersebut. Maka kan kita wajib puasa besok. Ternyata setelah 30 hari kita puasa hilal juga belum terlihat. Bolehkah kita sudah berbuka atau bolehkah kita sudah lebaran gitu? Boleh apa tidak? Ada dua pendapat ya. Dan ini pendapatnya tersebar sekali keduanya ya. Yang pertama Imam Romli mengatakan dia boleh berbuka, artinya sudah boleh lebaran, tapi diam-diam saja ya. Nggak usah kabari orang kalau dia sudah lebaran, meskipun orang masih puasa ke hari yang ke-30 misalnya, karena kita sudah 30 hari gitu kan. Nah, tapi pendapat lain dari Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya dia belum boleh lebaran, artinya dia puasa lagi ya. Kenapa? Karena alasan dia memulai puasa lebih dulu apa? Karena kehati-hatian ya, hati-hati. Nah, dan alasan dia belum boleh berbuka juga karena hati-hati. Artinya nanti kalau seandainya yang benar itu puasanya pemerintah, artinya pas hari kedua dia puasa, hari pertamanya berarti berubah menjadi puasa sunnah mutlak seperti itu. Nah, berarti yang dihitung puasa Ramadan hari yang ke-31 kita puasa seperti itu. Makanya pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh lebaran dulu ya, tetap puasa karena hati-hati, sebagaimana dia memulai puasa karena hati-hati tadi ya, hati-hati meleset supaya, karena kalau udah meleset satu berarti kan dia nanti qadha kalau seandainya benar ternyata yang itu. Seperti itu. Bisa dipahami ya masalahnya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai terbit ya, waktu terbit atau waktu terbenamnya matahari ya. Jadi kan tadi kita sudah sepakati bahwasanya ketika hilal terlihat di suatu daerah, maka penduduk daerah tersebut mesti memulai puasa esok hari seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya dengan daerah lain ya, daerah di bawah pemerintahan lain yang belum melihat hilal? Nah, dia tetap harus mulai puasa esok hari. Syaratnya adalah sama waktu terbit dan terbenam mataharinya ya. Contohnya seperti Malaysia dan Indonesia ya. Kalau pemerintah Indonesia menetapkan bahwasanya hilal sudah terlihat, tapi di Malaysia belum terlihat hilal, Malaysia harus ngikut Indonesia. Begitupun sebaliknya ya, karena tempat waktu terbit dan waktu terbenamnya sama ya, sama-sama jam segitu ya. Nah, meskipun di salah satu tempat belum terlihat hilal mengikut. Nah, bagaimana dengan daerah lain yang tidak sama waktu terbit dan terbenamnya matahari? Tidak wajib atau tidak mengikut ya. Dia harus ngelihat hilal sendiri. Contohnya seperti Indonesia dan Mesir ya. Kalau Indonesia sudah terbit hilal, sudah terlihat hilal ya, kan 5 jam kemudian baru bisa melihat hilal di Mesir, karena kan jarak waktunya 5 jam dari Indonesia dan Mesir ya. Nah, kan 5 jam kemudian Mesir harus melihat hilal juga, tidak boleh ngikut langsung ke Indonesia ya, karena berbeda tempat terbit. Tapi kalau seandainya Indonesia udah terlihat, Malaysia belum terlihat, ya udah Malaysia nggak perlu lihat lagi, karena dia sama tempat terbit ngikut aja ke pemerintah Indonesia. Sekalipun itu pun berlaku kebalikannya ya. Di Malaysia terlihat, Indonesia belum, ya udah Indonesia ngikut ke Malaysia karena satu tempat terbit seperti itu. Nah, sama halnya kalau dalam daerah Indonesia, ketika Bekasi udah melihat hilal, apakah Palembang wajib puasa besok? Wajib, karena satu tempat atau satu waktu terbit ya. Satu waktu terbit dan satu waktu terbenam matahari ya, seperti itu. Nah, tapi syaratnya mengikut apa? Syaratnya harus yakin bahwasanya daerah yang mengikut itu memang benar-benar sama waktunya dengan, atau waktu terbit dan terbenamnya dengan daerah yang kita ikuti ya. Contohnya di Palembang dan di Bekasi. Bekasi terlihat hilal, tapi orang Palembang masih ragu. Daerah di sini belum terlihat hilal, tapi Bekasi sudah terlihat. Kira-kira Bekasi itu sama nggak ya dengan Palembang waktu terbitnya, waktu terbenamnya? Ragu. Nah, ketika ragu maka tidak wajib puasa. Tapi kalau dia yakin, oh sama kok Palembang dengan Bekasi, maka orang Palembang wajib puasa seperti itu. Nah, kalau orang yang ragu tadi ternyata di tengah puasa dia melakukan studi banding kah atau melakukan penelitian kah, dan terbukti bahwasanya Palembang itu sama dengan Bekasi
Maka apa yang dilakukan orang Palembang? Harus mengqadha 1 hari. Kenapa? Karena dia kan mulainya belakangan ya. Jadi hilal terlihat di Bekasi. Di Palembang nggak terlihat ya. Artinya besok sudah mulai puasa di Bekasi. Cuma di Palembang karena nggak melihat berarti menyempurnakan 30 hari ya, 30 hari di bulan Sya'ban. Nah, orang Palembang kenapa 30 hari? Karena dia tidak ragu ya, karena dia ragu bahwasanya ini sama nggak waktunya dengan Bekasi. Ternyata di tengah Ramadan sama. Harusnya kan kalau dia tahu dari awal dia kan juga harus mulai sama dengan Bekasi ya, seperti itu. Makanya dia harus mengqadha 1 hari puasa ya di hari pertama tadi yang dia masih ragu tadi, seperti itu. Nah, dan masalah yang terakhir adalah berkenaan dengan orang yang safar ke daerah yang berbeda kondisi ya, berbeda keadaan dengan daerah asal ya. Maksudnya apa? Ketika seseorang safar dari daerah yang sudah puasa ke daerah yang belum puasa, atau sebaliknya dari daerah yang belum puasa atau ke daerah yang sudah puasa ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mengikut ke daerah di mana dia berada ya. Gampangnya ya, kalau kita berada di daerah rantau kita ya, misalnya kita dari Indonesia ke Mesir, berarti ketika sampai di Mesir ngikut peraturan Mesir, ketika sampai Indonesia atau ketika masih Indonesia ngikut peraturan Indonesia, atau begitupun ketika pulang kampung ke Indonesia lagi ya, maka ngikut peraturan Indonesia ya. Artinya lebaran dan mulai puasanya mengikut ke daerah di mana kita berada ya, meskipun kita bukan orang sana. Nah, kemarin kita jabarkan beberapa persoalan ya, ada 4 persoalan yang sangat pelik ya. Jadi kita ulang secara cepat, cuman tolong dipahami. Oke, yang pertama, contoh seseorang ya, fulan pergi safar ya, fulan safar ya setelah subuh ya, pada tanggal 30 Sya'ban ya. Fulan safar dari Indonesia ke Mesir pada tanggal 30 Sya'ban dari Indonesia ya. Dari Indonesia menuju ke Mesir tanggal 30 Sya'ban. Apakah dia sudah puasa? Belum, namanya 30 Sya'ban berarti kan hilal belum terlihat di Indonesia. Nah, tetapi di Mesir sudah mulai puasa, artinya di Mesir puasa lebih dahulu karena hilal sudah terlihat ya. Di Indonesia belum terlihat, di Mesir sudah terlihat. Nah, apa yang harus dilakukan si fulan tadi? Maka tatkala fulan menapakkan kakinya di Bandara Internasional Kairo, dia harus menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum, artinya sudah tidak boleh makan minum lagi ya. Seolah-olah berpuasa, tapi tidak dihitung puasa ya. Karena dia mengikut aturan yang ada di Mesir, yang mana Mesir sudah mulai puasa. Nah, kalau dia lebaran di Mesir, artinya dia belum kembali ke Indonesia sebelum lebaran, setelah lebaran baru kembali. Nah, apa yang harus dilakukannya setelah lebaran? Mengqadha 1 hari yang dia sampai tadi ya. Karena kan aturannya kalau dia mulai puasa dari awal di sana kan dia sudah mulai puasa dari subuh. Cuman karena dia nggak berangkat dari sana, dia nggak mulai puasa. Makanya dia harus qadha yang 1 hari pertama tadi ya. Tapi kalau dia pulang kampung ya, kalau dia pulang kampung sebelum lebaran, apa kewajibannya? Dia harus ngikut lebaran sama dengan Indonesia ya, kampung halamannya. Dan apakah dia harus mengqadha? Tidak, karena di Indonesia 1 Ramadan ya, yang dia berangkat yang sudah puasa di Mesir tadi belum dianggap sebagai Ramadan. Tidak ada kewajiban mengqadha ya. Kalau masih di Mesir sampai lebaran mengqadha 1 hari, kalau sudah balik ke Indonesia tidak perlu mengqadha. Itu masalah pertama. Masalah kedua ya. Kalau seandainya kebalikan yang tadi ya, fulan berangkat dari Indonesia menuju ke Mesir ya, berangkat dari Indonesia menuju ke Mesir, berangkat pagi hari pada tanggal 1 Ramadan, artinya dia berpuasa ya. Artinya dia berpuasa, dalam keadaan berpuasa safar ke Mesir ya. Karena di Indonesia sudah 1 Ramadan. Sesampainya di Mesir, ternyata di Mesir belum 1 Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban ya. Apa yang harus dilakukannya? Mengikut orang Mesir. Berarti hari itu meskipun dia berangkat berpuasa, sampai di sana dia berbuka. Sampainya siang hari nih, sebelum Ramadan ya. Sebelum terbenam matahari ya. Sampainya siang hari, orang masih belum puasa, seperti itu. Ya. Kita berangkat 1 Syawal dari Indonesia, sampai di sana mundur harinya jadi 30 Sya'ban ya. Masih sore, seperti itu. Nah, berarti dia harus berbuka ya. Dia harus berbuka ketika sampai di sana. Nah, kalau dia lebaran di sana, adakah kewajiban qadha bagi dia? Tidak, karena dia mengikut awal dan akhir sama dengan orang Mesir. Tapi seandainya
dia mulai puasa berangkat dari Indonesia menuju Mesir, di Mesir belum puasa, terus dia berbuka puasa atau makan dan minum di siang hari harus berbuka, lalu dia balik lagi ke Indonesia, yang mana ketika di Indonesia dia harus sama lebarannya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Harus mengqadha 1 hari ketika pulang ke Indonesia. Ya, tadi kasus pertama ketika di Mesir dia mengqadha, di Indonesia tidak mengqadha. Nah, kasus kedua ketika di Mesir tidak mengqadha, di Indonesia justru mengqadha. Ya, kasus yang nomor 2. Kasus nomor 3, ya, permasalahan yang ketiga. Nah, kalau yang 2 tadi berkaitan dengan awal bulan, yang 2 yang belakangan ini berkaitan dengan akhir bulan. Nah, ya, ketika ada seseorang yang safar dari Indonesia ke Mesir, dia berangkat pada tanggal 30 Ramadan. Artinya tanggal 29 malam hilal belum terlihat. Dia masih puasa di tanggal 30, ya, tanggal 30 Ramadan. Nah, sampai di Mesir malam hari, ya, artinya dia sudah sempurna puasa 30 hari. Ternyata di Mesir orang baru puasa malam ke-29 itu. Ya, kita malam ke-30, ternyata 30 sempurna, orang Mesir baru 29 sempurna. Kita sampainya malam hari ya di sana ya, sudah berbuka gitu. Ternyata hilal tidak terlihat di Mesir. Hilal tidak terlihat di Mesir. Artinya mereka berpuasa ke 30 hari. Nah, kita besoknya lebaran atau ngikut orang Mesir puasa lagi? Ngikut orang Mesir puasa lagi, meskipun itu hari ke-31. Ya, berarti 31 hari kita berpuasa, ya. Lusanya ngikut orang Mesir untuk berbuka, ya, atau lebaran seperti itu. Ya, bisa dipahami masalah yang ketiga? Ya, itu masalah yang ketiga. Terakhir, masalah yang nomor 4. Ya. Ketika Fulan berangkat dari Indonesia menuju ke Mesir, ya, safar pada tanggal 30 Ramadan, ya, ingat, akhir kita fokus ke akhir bulan ya, 30 Ramadan, artinya dia berangkat dalam keadaan berpuasa. Sampai di Mesir sebelum terbenam matahari. Artinya kita belum berbuka kan, harusnya kan sampai di sana. Tapi pada hari itu orang sudah lebaran di Mesir, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ikut mereka. Artinya kita juga harus lebaran, ya. Kalau kita berangkat tanggal 30, maka tidak perlu qadha, ya. Ulangi, kalau kita berangkat tanggal 30 Ramadan dari Indonesia sampai di Mesir sebelum terbenam matahari, artinya sampai jam 12 siang seperti itu. Anggaplah seperti itu, jam 12 siang sampai di Mesir, ya. Jam 12 siang sampai di Mesir, ternyata tadi pagi orang sudah sholat Id di Mesir, ya. Maka apakah hari ke-30 masih berlaku puasanya? Tidak perlu dilanjutkan puasanya. Cukup puasanya lebaran hari itu sama orang Mesir. Tapi kalau kita berangkat dari Indonesia tanggal 29-nya, ya, tanggal 29 Ramadan, kita berangkat dari Indonesia, lalu kita menuju ke Mesir. Ternyata orang Mesir sudah lebaran. Nah, kan kita harus berbuka kan? Tidak boleh melanjutkan puasa. Tapi kita baru berpuasa berapa hari? 28, ya. Karena yang hari terakhir 29 itu dianggap tidak perlu dilanjutkan karena kita sampai di sana orang sudah tidak apa. Makanya kita harus qadha 1 hari. Jadi kalau berangkat tanggal 30 Ramadan di sana sudah lebaran, kita ikut lebaran dan tidak perlu qadha. Tapi kalau berangkat tanggal 29 Ramadan, kita sampai di sana lebaran juga, tapi setelah lebaran harus qadha 1 hari, seperti itu. Ya, bisa dipahami masalahnya semuanya? Oke. Itu permasalahan yang kemarin kita bahas cukup pelik, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita berkenaan dengan syarat wajib puasa, ya. Artinya ketika kriteria-kriteria ini ada semuanya, seseorang dianggap sudah wajib berpuasa, ya. Nah, kriteria apa saja yang menyebabkan orang wajib puasa, ya. Nah, cuma sebagai tambahan, ya, ketika ditemukan dalam kitab fikih permasalahan ini syarat wajib puasa, maksudnya puasa apa? Puasa Ramadan, ya. Karena puasa sunnah kan tidak wajib, ya, berarti siapa saja boleh saja tidak wajib puasa kan. Ya, artinya syarat puasa wajib artinya syarat wajib puasa Ramadan, ya. Syarat wajib puasa maksudnya syarat wajib puasa Ramadan, seperti itu. Kalau ditemukan dalam kitab fikih, ya. Misalnya syurutu wujubis shaumi, ya, berarti maksudnya syurutu wujubis shaumi Ramadan, ya. Syarat wajib puasa, ya. Artinya ketika beberapa syarat ini ada semuanya, maka orang tersebut wajib puasa, tidak ada alasan tidak berpuasa. Syaratnya ada 5, ya. Ada 5 kriteria. Ketika 5 kriteria ini terpenuhi oleh satu orang, maka orang tersebut sudah wajib puasa, ya. Harus berpuasa, sudah wajib puasa. Yang pertama syarat wajibnya adalah beragama Islam, ya. Al-awwalu al-islamu walau fi ma madha. Ingat ini. Syarat wajib puasa yang pertama
adalah beragama Islam meskipun di masa lalu. Nah, catat dulu ya, itu panjangnya seperti itu ya. Beragama Islam meskipun di masa lalu. Nah, berarti konsekuensinya apakah bagi orang kafir wajib berpuasa? Orang kafir asli wajib berpuasa? Tidak wajib secara tuntutan dunia. Artinya nanti kalau dia di dunia sebelum wafat sempat taubat, contoh seperti itu. Nah, maka gugur semua kewajiban yang belakang. Artinya dia memulai Islamnya dari hari itu. Dia tidak perlu mengqadha puasa ya. Kafir asli. Apa maksudnya kafir asli? Dari lahir kafir ya. Dari lahir kafir belum pernah masuk Islam ya. Itu orang kafir asli ya. Kalau orang kafir asli dia tidak diperintahkan untuk puasa. Tapi kalau tidak wajib puasa secara tuntutan, dia tidak dituntut untuk berpuasa. Nah, artinya apa? Ketika dia nanti setelah taubat seperti itu, dia taubat, maka dia tidak perlu mengqadha puasa-puasa yang lalu, tidak perlu mengqadha salat-salat yang lalu, ya. Cukup mulai dari hari itu. Kalau kewajibannya hari itu belum ada, ya udah, kerjakan apa yang pada hari itu saja, gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia meninggal sebelum taubat, artinya dia tidak bertaubat, mati dalam keadaan kafir, dia tetap diberi dosa. Bahkan 2 kali lipat. Maksudnya 2 kali lipat. Yang pertama dosa karena dia kafir. Yang kedua dosa karena dia tidak puasa. Seperti itu. Bisa dipahami kalau kasus orang kafir, ya kafir asli ya. Bukan kafir yang menjadi kafir ya. Kafir asli ya. Dari awal sudah kafir ya. Kalau dia taubat berarti tidak perlu puasa lagi. Tinggal lanjutkan ibadah ke depan ya. Tapi kalau dia meninggal dia dapat dosanya 2 kali lipat. Dosa pertama dosa dia kafir. Yang kedua karena dosa dia tidak sholat, tidak puasa dan tidak sebagai macamnya ya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Muddatsir ya. Masalah kakum fi saqor, apa jawabnya? Qalu lam nakum minal musallin. Apakah dia jawab qalu li'annana nakfuru billah misalnya, karena kita kafir? Kan tidak ya. Kenapa kamu disiksa di neraka saqor? Ya. Kenapa kamu masuk neraka saqor? Karena kami tidak sholat. Nah, yang dijawab adalah furu-furunya. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin ya. Wa kunna nakhudhu ma'al qaidin hatta nukadziba wa kunna nakhudhu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Istilahnya furuk-furuk syariah yang disebutkan. Artinya setiap hal yang ditinggalkan dia dapat dosa juga. Selain dia dapat dosa kafir ya. Istilahnya dapat siksaan karena dia kafir, dapat siksaan juga karena dia tidak puasa, tidak sholat ya. 2 kali lipat ya. Double kill. Itunya. Double kill dosanya ya. Kalau dia tidak sempat taubat ya, asalnya tidak bertobat sampai dia wafat seperti itu. Nah, ingat, apa tadi syarat yang pertama? Beragama Islam meskipun di masa lalu. Artinya kalau orang murtad wajib nggak puasa? Wajib. Tapi kalau puasa orang murtad sah nggak puasanya? Tidak. Syaratnya harus masuk Islam lagi. Bisa dipahami beda antara orang murtad sama orang kafir asli? Orang murtad itu apa? Dia dulu pernah muslim, pernah Islam, tapi dia keluar dari Islam, pindah agama gitu. Nah, ketika dia pindah agama, apakah hukumnya sama dengan orang kafir asli? Tidak, beda hukumannya ya. Artinya orang kafir asli kalau misalnya dia taubat dia tidak wajib apa-apa. Tapi orang yang murtad ini kalau dia taubat, dia mesti qadha tuh puasa. Kalau misalnya lewat sebulan. Contoh, tanggal 29 Sya'ban ada orang muslim dia kafir misalnya. Saya mau beragama lain gitu misalnya. Pindah agama, misalnya keluar dari Islam. Ternyata tanggal 2 Syawal dia dapat hidayah, sadar gitu. Sadar. Karena dia murtad, apakah dia wajib puasa Ramadan sebelumnya? Harusnya wajib. Nah, maka tanggal 2 Syawal itu dia wajib mengqadha ya. Atau pokoknya dia harus mengqadha lagi ketika masuk Islam ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya bedanya antara orang murtad dengan orang kafir ya, orang non muslim ya, seperti itu. Orang kafir asli dengan orang murtad ya. Oke. Syarat wajib yang kedua adalah taklif namanya. Taklif itu artinya sudah diberi beban, sudah punya tanggung jawab beban berpuasa ya. Kapan seseorang disebut sudah punya taklif? Kapan seseorang bisa dibilang sudah dianggap mukallaf ya, sudah punya beban ketika dia sudah balik dan berakal atau tamyiz ya. Balik, berakal atau tamyiz. Ya. Apa maksudnya balik? Balik itu apa? Sudah cukup umur ya, istilahnya sudah usia dewasa ya. Bagaimana menentukan seseorang balik? Dilihat pada usia 9 tahun ya. Ketika sudah masuk 9 tahun, ada nggak ciri-ciri di bawah ini? Yang pertama, kalau bagi laki-laki dan perempuan keluar mani ya.
Jadi kalau setelah usia 9 tahun laki-laki keluar mani berarti dia sudah dianggap balik. Kalau perempuan begitu pun perempuan sudah keluar mani pada usia 9 tahun maka dia sudah dianggap balik. Ya, seperti itu. Atau bagi perempuan saja sudah haid setelah 9 tahun. Intinya dari 9 tahun ya. 9 tahun ke atas baru balik ya. Minimal orang balik itu minimal 9 tahun. Ya, 9 tahun ada nggak keluar nggak mani atau haid ya, seperti itu perempuan. Nah, sampai usia 15 tahun. Kalau usia 15 tahun tidak keluar air mani atau tidak keluar haid, maka dia otomatis menjadi balik ya, sekalipun tidak keluar tadi. Ya, itu kriteria balik. Yang kedua harus berakal ya. Dia bukan cerdas, nggak gila gitu, nggak gila seperti itu. Ya, tidak gila, tidak dalam keadaan pingsan dan tidak dalam keadaan mabuk. Nah, itu orang berakal. Ya. Karena kalau gila otomatis tidak berakal ya, akalnya tidak berfungsi. Orang pingsan apakah berfungsi akalnya? Tidak. Gitu. Namanya orang pingsan akalnya kan itu. Yang ketiga orang mabuk apakah akalnya berfungsi? Tidak ya, maka berbahaya sekali itu kalau orang yang mabuk itu. Nah itu atau tamyiz, apa itu tamyiz? Ada banyak kriteria tamyiz ya dalam kitab-kitab fikih itu. Nah, cuman kita ambil pendapat yang paling masyhur, yang paling populer. Apa itu? Orang dikatakan tamyiz ketika sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa buang air sendiri. Itu tamyiz. Ya. Kadang ada orang yang sudah bisa tampangnya sudah tua gitu kan, sudah bisa tahu yang mana yang benar dan salah, teman untuk hal-hal kemandirian dia belum mandiri istilahnya itu. Tamyiz itu. Ya, tamyiz itu harus mandiri itu, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri dan sudah bisa buang air sendiri. Ya, seperti itu. Itu orang yang dikatakan tamyiz ya, 3. Apa tadi syarat yang kedua? Orang yang wajib puasa, syarat wajib puasa adalah taklif namanya, harus mukallaf dia. Ya, harus sudah diberi beban. Orang yang sudah diberi beban. Kriteria taklif itu bagaimana? Yang pertama harus balik, yang kedua harus berakal ya, atau tamyiz ya, seperti itu. Nah, maka lawannya konsekuensinya bagaimana? Ya, konsekuensi dari balik tadi apa? Kalau seandainya anak kecil, apakah sudah diwajibkan untuk berpuasa? Tidak diwajibkan untuk puasa, sekalipun dia sudah remaja, sudah 14 tahun ya. Ya, sudah 13 tahun, karena dia belum balik, anggaplah seperti itu ya. Dia belum balik syaratnya ya. Sudah remaja 14 tahun, 13 tahun tapi belum melihat atau belum ada tanda-tanda dia balik, maka dia tetap tidak diwajibkan puasa. Cuma hukumnya sama seperti sholat. Maksudnya bagaimana? Ketika usia 7 tahun ya, anak kecil harus disuruh orang tuanya untuk orang tua harus menyuruh anaknya puasa di usia 7 tahun. 10 tahun kalau dia nggak puasa bagaimana? Orang tua harus atau boleh memukulnya ya. Memukul dengan pelajaran ya, artinya memberi pelajaran ke dia, bukan menghukum balas dendam atau segala macam ya. Seperti itu. Itu berkenaan dengan balik. Nah, konsekuensi lain kalau seorang harus berakal baru wajib puasa, berarti apakah wajib puasa bagi orang yang pingsan? Ya, apakah wajib? Apakah wajib atau tidak? Ayo, wajib apa tidak? Ulangi ya. Kalau seandainya syarat wajib puasa itu adalah orangnya harus berakal, ya, apakah ketika orang itu pingsan wajib dia berpuasa atau tidak? Wajib atasnya puasa atau tidak? Ya, kalau pingsan kasusnya dia tetap wajib puasa, sengaja ataupun tidak pingsannya. Ya. Orang yang pingsan apakah harus berpuasa? Wajib atasnya hukum puasa. Ya. Nah, dia sengaja pingsannya, ya wajib. Dia tidak sengaja, juga wajib. Intinya orang yang pingsan, maka atasnya wajib puasa juga, ya. Mesti berpuasa, ya. Sekalipun dia sengaja atau tidak sengaja dalam pingsannya itu. Ya. Bisa dipahami kalau pingsan? Oke. Kalau orang yang gila bagaimana? Kalau yang gila bagaimana? Tergantung, ya. Sengaja atau tidak gilanya ya. Kalau gila tidak sengaja wajar ya, tiba-tiba gangguan jiwa gitu kan, itu jelas ya. Kalau orang tidak sengaja itu ya, tidak sengaja gila bagaimana hukumnya? Tidak wajib puasa ya. Kalau orang sengaja gila, tidak sengaja gila dia tidak wajib puasa. Artinya ya pagi hari tiba-tiba bangun tidur jam 3 itu dia gila gitu kan, depresi terus tiba-tiba gila gitu. Tidak wajib untuk dia puasa hari itu gitu. Tapi kalau dia sengaja gila, artinya minum obat gila misalkan, di apotek beli obat gila misalkan, atau apapun yang sengaja gila,
apakah wajib baginya puasa? Wajib baginya puasa. Tapi kan dia gila, nggak boleh puasa. Bagaimana hukumnya? Harus mengqadha. Ya, nanti setelah dia sadar puasa, habis itu nanti setelah lebaran diqadha berapa hari yang dia tinggal gitu. Berapa hari ketinggalannya. Seperti itu. Oke. Kalau orang mabuk bagaimana? Tergantung lagi ya. Nah, tadi kalau orang pingsan tidak ada gantung-gantungan ya. Orang pingsan sengaja tidak sengaja wajib puasa. Kalau dia tidak puasa berarti dia qadha. Nah, kalau orang yang gila itu tergantung. Kalau dia sengaja berarti wajib, artinya kalau dia tidak bisa puasa di qadha. Kalau orang yang tidak sengaja gila berarti tidak wajib atasnya puasa ya. Kalau orang yang gila, kalau orang yang mabuk bagaimana? Nah, kalau orang yang mabuk ini ada dua pendapat sebenarnya ya. Pendapat pertama dari Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya status orang yang mabuk ini sama dengan status orang yang gila. Artinya bagaimana? Kalau dia sengaja mabuk berarti wajib puasa atasnya. Artinya kalau dia tidak bisa puasa dia qadha nanti. Tapi kalau dia tidak sengaja mabuk, ya misalnya minum makanan apa, ternyata sudah dikasih obat supaya mabuk kita. Akhirnya mabuk dia. Nah, apakah dia wajib puasa untuknya? Tidak ada kewajiban puasa untuknya. Nah, ada lagi yang mengatakan Imam Ibnu Qasim, ya Ibnu Qasim mengatakan bahwasanya status orang yang mabuk itu sama dengan status orang yang pingsan. Nah, itu status orang yang pingsan. Orang yang pingsan bagaimana statusnya? Sengaja tidak sengaja dia tetap wajib puasa. Nah, menurut Imam Ibnu Qasim, orang mabuk sengaja mabuk atau tidak sengaja mabuk tetap wajib puasa. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. 3 nih. Orang yang pingsan itu secara mutlak harus puasa. Ya, orang yang itu sepakat semuanya. Kalau orang yang gila sepakat juga kalau sengaja harus puasa, kalau tidak sengaja boleh tidak puasa. Tapi kalau mabuk ada 2 pendapat. Pendapat pertama sama dengan gila, pendapat kedua sama dengan pingsan. Siapa yang mengatakan pendapat sama dengan gila? Imam Ibnu Hajar. Artinya kalau dia tidak sengaja tidak wajib puasa, kalau sengaja wajib puasa. Artinya kalau tidak mampu puasa besok mengqadha. Kalau pendapat kedua menurut Imam Ibnu Qasim dia mengikut ke pingsan. Artinya sengaja tidak sengaja mabuk dia otomatis wajib puasa. Kalau dia tidak puasa hari itu dia mengqadha. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Syarat yang ketiga al-itaqah. Apa itu al-itaqah? Mampu, ya, mampu berpuasa. Nah, orang dikatakan mampu kalau dia tidak lemah, ya. Artinya kalau dia lemah berarti tidak mampu, gitu. Ya. Orang yang mampu berarti lawannya adalah orang yang tidak mampu atau orang yang lemah berpuasa. Nah, tidak mampu berpuasa atau lemah ini ada 2, ya. Lemah karena status syariat atau tidak mampu berpuasa karena status syariat. Atau yang kedua, tidak mampu berpuasa atau lemah karena status anggota tubuh. Kita bisa lihat dari anggota tubuh kita ya, secara hissan istilahnya. Ada syar'iyan, ada hissan. Ya, syar'iyan nanti secara syariat memandang dia tidak mampu. Tapi kalau secara hissan nantinya anggota tubuhnya yang mengatakan bahwasanya dia tidak mampu. Nanti kita bahas satu persatu. Apa yang pertama dulu ya. Kapan seorang disebut tidak mampu secara syariat ya. Ya, apa itu tidak mampu secara syariat? Ya, ketika seseorang mengalami haid. Nah, apakah orang haid wajib puasa? Tidak wajib puasa. Kenapa? Karena dia kekurangan syarat wajib. Apa syarat wajib yang dia kurang? Mampu. Ya. Lah, haid itu kan bukan masalah mampu tidak mampu. Itu maksudnya masalah mampu tidak mampu. Ya. Apakah dia mampu puasa? Mampu. Teman, secara haid orang tidak mampu puasa namanya gitu. Ya. Jadi ya, lemah atau tidak mampu itu terbagi 2. Ada lemah secara syariat, ada lemah secara anggota tubuh, secara hissi. Ya. Nah, apa itu lemah secara syariat? Ya, kalau sebabnya haid, nifas dan melahirkan. Nah, 3 sebab ini berarti orang dia lemah secara syariat namanya. Yang kedua, lemah secara hissi, secara anggota tubuh ya, secara zahir, panca indera seperti itu. Nah, apa itu? Kalau dia tertimpa sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya ketika dia berpuasa. Ya, itu namanya lemah secara. Artinya dia ketika puasa lemah dia secara zahir. Ya. Apa saja sebab-sebabnya? Banyak. Ya. Di antaranya apa? Yang pertama ketika usia tua. Ya. Orang sudah usia tua tidak wajib baginya puasa. Kalau seandainya puasa menyebabkan dia kesulitan. Ya. Orang yang sudah tua tidak wajib puasa. Kalau seandainya puasa membuat dia kesulitan hidup. Ya. Artinya ada masyaqqah dalam dirinya. Tuh, yang pertama, sebab pertama. Yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan sangat kehausan. Ya. Ingat kalimatnya sangat.
Ya. Sangat itu beda dengan haus dan lapar biasa. Ya. Orang puasa ya haus ya lapar, tapi yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah orang yang sangat haus dan sangat lapar. Ya. Nanti kita letakkan apa namanya kriterianya yang ini ya. Ya. Yang ketiga, orang yang sibuk bekerja berat. Ya. Orang yang sedang bekerja berat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kerjaan tersebut membuat dia sulit berpuasa. Artinya berpuasa sambil bekerja susah. Ya. Mendapatkan kesusahan dia dengan berpuasa, maka dia tidak wajib puasa. Seperti itu, ya. Orang yang bekerja berat, ya. Contohnya apa? Bangun jembatan, bangun jalan, gitu. Tukang bangunan itu kan kerja berat, ya. Nah, kalau dia sambil berpuasa sambil bekerja susah, maka dia tidak wajib puasa. Seperti itu. Oke. Akan tetapi orang yang nomor 3 ini, sebab yang ketiga ini, pagi hari dia harus tetap niat, harus tetap mulai puasa. Jadi dari rumah itu dia sebelum subuh itu dia tetap sahur, tetap niat puasa. Terus dia kerja siang hari. Nah, kalau dia sanggup, berarti lanjutkan puasanya, nggak usah dibatalkan. Tapi kalau dia tidak sanggup, baru boleh berbuka, buka saja. Nanti diganti di hari lain ketika dia tidak bekerja, qadha, ya. Oke. Yang keempat, sebabnya adalah ketika kita ingin menyelamatkan, istilahnya itu hayawanun muhtaram, ya. Hayawanun muhtaram itu yang tidak boleh dibunuh, ya. Sesuatu yang tidak boleh dibunuh, hayawanun muhtaram. Contohnya apa? Manusia. Kita ini hewan, ya. Kita ini hewan, ya. Manusia itu hewan, ya. Nanti bedanya apa kalau manusia itu kan hayawanun natik, ya. Hewan yang bisa berpikir. Ya, hewan yang bisa berpikir gitu. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan manusia ataupun hewan-hewan ternak yang tidak boleh dibunuh lah, anggaplah menyelamatkan manusia seperti itu. Kita dari pagi sahurnya cuma air putih. Seharian kerja keras gitu. Setelah asar kita sholat di masjid, pulang ke rumah, ada kebakaran. Kebakaran, ada orang dalam rumah perlu diselamatkan. Ya namanya orang lemes, aduh, selamatkan gak ya gitu. Tapi saya puasa capek gitu. Nah ketika itu dia boleh berbuka untuk menyelamatkan nyawa orang tadi. Ya, seperti itu. Begitupun dengan hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh. Ya, hewan tidak boleh dibunuh. Seperti itu. Kalau menyelamatkan bisa jadi karena sebab tenggelam juga. Ya, ada orang mau tenggelam nih, tenggelam di sungai misalkan, mau tenggelam di sungai. Atau tenggelam, misalnya ada orang namanya Torik, mau tenggelam di selokan dekat masjid misalkan. Ya, keluar dari masjid ada selokan, ada orang mau tenggelam, Torik ternyata teman gitu kan. Nah, apakah dia harus wajib melanjutkan puasa? Kalau misalnya tidak bisa untuk itu, tidak wajib lagi. Kalau seandainya susah, akhirnya kalau menolong dia susah gitu. Tapi kalau masih bisa menolong ya tolong nggak usah batalkan puasa. Nah, sebab selanjutnya adalah ketika orang yang menyusui anaknya, seorang perempuan yang menyusui anaknya, ya, orang perempuan yang menyusui anaknya, dan dia khawatir bahwasanya kalau dia menyusui anaknya dalam keadaan berpuasa nanti akan ada hal yang menyulitkan, baik untuk dirinya atau untuk anaknya, seperti itu, ya. Nah, itu maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nanti hukumnya bagaimana kita bahas di belakang nanti, ya. Selanjutnya adalah sakit, ya. Ketika ada orang sakit parah, ya, orang sakit parah, nanti kita akan jelaskan di bawah lebih detailnya. Dan masuk dalam makna sakit ini adalah orang yang hamil. Artinya orang hamil itu termasuk kriteria sakit. Orang hamil bolehkah tidak berpuasa? Boleh. Apakah wajib puasa bagi orang hamil? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mampu secara lahiriah, ya, secara hissan, ya. Nah, apa sebabnya? Karena dia sakit, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, kita ambil yang terakhir saja, adalah penyebabnya apa? Dalam keadaan safar. Orang yang safar tidak wajib berpuasa. Nanti kita detailkan lagi di bawah syaratnya. Oke. Syarat wajib nomor 4 adalah sehat. Nah, makanya kita detailkan tadi maksudnya ini, ya. Karena syarat wajib yang keempat adalah sehat. Nah, maka boleh orang yang melakukan safar, orang yang sakit tidak berpuasa dengan syarat ada 3 kriteria, ya. 3 kriteria ini adalah kriteria yang membolehkan tayamum, namanya mahdzurut tayamum, ya. Kriteria yang menyebabkan orang boleh tayamum nanti termasuk juga kriteria orang yang membolehkan tidak puasa. Apa itu? Kalau dia pertama tidak sakit, lalu dia puasa, sakit dia. Atau dia sakit, puasa dia, mati dia. Itu yang pertama, ya, al-halak. Ya. Itu termasuk tayamum, ya. Kalau kita sakit, nanti dia boleh tayamum kalau dia mengganti dengan tayamum. Yang kedua, ta'akhurus syifa. Sakit dia, puasa dia, makin telat dia sehat gitu. Ya namanya orang sakit harus banyak makan, harus banyak minum obat. Karena dia puasa akhirnya telat dia sehatnya. Nah, karena itu dia boleh tidak puasa. Yang ketiga, ziyadatul marid, ya. Sakit dia, puasa dia, setelah puasa tambah parah. Nah, itu boleh dia tidak berpuasa. Itu 3 kriteria, ya. Kapan kriteria orang sakit boleh tidak berpuasa? 3
tiga tadi itu ya. Halak ya, rusak dia, maksudnya rusak itu kalau dia tidak sakit jadi sakit, atau dia sakit jadi mati. Yang kedua telat sehatnya, yang ketiga bertambah sakitnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa ya. Seperti itu. Sama halnya, apakah ada kemungkinan akan sehat nanti atau tidak ada, sama saja ya. Jadi kalau tidak ada kemungkinan nanti hukumnya berbeda. Kalau ada kemungkinan sehat berarti setelah sehat dia harus mengqadha, seperti itu. Apakah mesti harus dari dokter yang memberi surat dokter dulu? Ya, kalau di pondok mau menunjukkan sakit harus pakai surat keterangan dokter. Tapi kalau ini tidak ya. Jadi kalau sudah merasa diri itu secara penelitian, atau kita sudah biasa tahu kan, biasanya kalau saya seperti ini maka siang saya sakit ini, siang begini. Cukup penelitian dari diri kita itu saja yang mengatakan bahwasanya kita sanggup puasa atau tidak. Makanya kan tidak perlu orang yang mau tidak puasa karena karena sakit harus ke dokter minta surat dokter dulu. Kalau ada surat dokter baru boleh tidak puasa, kan tidak. Artinya kalau dari pagi sudah tidak yakin puasa, sudah tidak puasa saja gitu, seperti itu. Nah, kalau puasanya terus-menerus bagaimana? Siang sakit, malam sakit lagi gitu. Dia sakit dari siang nih, malam dia sakit lagi gitu. Nah, masih sakit nih malam. Kayaknya siang masih sakit lagi. Apakah dia malam harus niat juga? Tidak perlu niat lagi. Ya, sebenarnya udah nggak usah dianggap puasa lah. Ya, intinya nggak usah niat malam itu. Kalau dia terus-menerus sakitnya. Tapi kalau sakitnya potong-potong bagaimana? Misalkan siang sakit, malam dia sehat, menjelang subuh dia sehat, akhirnya dia harusnya puasa kan? Bagaimana, apakah dia harus wajib puasa? Nah, kalau sebelum subuh itu dia masih demam, ya tetap tidak perlu niat dulu ya. Misalnya ya sehatkan dulu semua secara sempurna ya. Kalau sebelum subuh itu masih ada tanda-tanda sakit. Nah, tapi kalau seandainya sebelum subuh itu sudah sehat ya, sudah sehat full nih, harus tetap niat malam itu, sekalipun kebiasaannya sebelum subuh itu dia sehat. Artinya dia nanti siang bakal sakit lagi. Tapi karena subuh dia sehat total, maka otomatis dia harus niat dulu. Ya. Artinya kalau dia sehat dia niat, kalau nggak sehat ya nggak usah niat, lanjutkan libur puasanya karena dia sakit. Seperti itu. Bisa dipahami masalah sakit? Ya. Syarat wajib yang kelima adalah al-iqamah. Artinya bertempat di suatu tempat. Ya. Artinya kita menetap. Gitu. Tidak dalam keadaan berjalan, tidak dalam perjalanan. Nah, apakah semua perjalanan yang membuat kita tidak boleh melakukan puasa? Tidak ya. Apa syaratnya? Ada tiga syarat bisa dikatakan seorang itu musafir yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, safarnya itu sudah boleh mengqashar sholat ya. Syarat mengqashar sholat jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? 82 kilometer. 82 km. Kalau kita berjalan dari rumah kita ke suatu tujuan yang jaraknya 82 km, maka sudah boleh mengqashar sholat. Kapan mulai mengqashar sholat? Ketika sudah meninggalkan benteng sebuah kampung, atau sudah meninggalkan akhir rumah dari sebuah kampung. Ya, kalau sekarang rumahnya dari tujuan kita, dari tempat kita ke tujuan nggak ada batas kota, nggak ada akhir rumah, dari mana mulai puasanya? Melewati batas kecamatan. Karena kampung itu kan minimal ada polisi, ada pasar ya. Yang kalau ada batas minimal pasar dan minimal kampung itu apa? Kecamatan apa provinsi apa RT apa? Kecamatan ya, karena ada polisi paling kecil itu kecamatan, polsek kan, polisi sektor. Nah, kalau di bawah kecamatan kelurahan ada polisi nggak ada, udah mengikut ke kecamatan. Nah, makanya melewati batas kecamatan, keluar dari kecamatan kita berada sekarang sudah boleh mengqashar sholat kalau seandainya perjalanan kita 82 km. Bukan maksudnya 82 km baru boleh mengqashar ya, maksudnya setelah 82 km baru kita qashar, tidak. Itu syarat berapa jarak tempuh yang harus kita tentukan. Satu kali jalan 82 km, bukan pulang balik 41 km berangkat, 41 km pulang, itu tidak ada qashar ya. Qashar itu 81 km tempat kita menuju tujuan, satu tempat, satu arah. Nah, kapan mulai qasharnya? Ketika sudah melewati batas kecamatan. Kalau untuk zaman sekarang seperti itu. Ya, bisa dipahami? Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama, orang yang safar dalam keadaan boleh berpuasa itu boleh tidak berpuasa adalah ketika dia safar yang sudah boleh mengqashar sholat, artinya jaraknya minimal 82 km sekali jalan untuk dia berangkat. Nah, syarat yang kedua apa? Safar sebelum puasa. Maksudnya apa? Dia berangkat sebelum subuh. Artinya kalau dia berangkat setelah subuh, apakah dia harus puasa? Harus puasa. Jadi dia niat puasa setelah jam 6 baru berangkat. Nah, itu harus puasa dia. Tapi kalau dia berangkat jam 3 sore, subuh jam 4, dia boleh tidak puasa di hari itu sampai dia sampai nanti. Bisa dipahami ya? Dia harus puasanya harus mendahului safarnya kalau mau boleh tidak puasa ya. Yang ketiga syaratnya apa? Punya tujuan ya. Artinya ke arah mana ya?
Jadi kalau misalnya orang yang selalu bersafar bagaimana hukumnya? Supir misalkan, atau pilot misalkan, atau orang yang selalu traveler gitu misalnya. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama mengatakan bagi dia tidak boleh puasa. Tidak boleh berbuka, tidak boleh tidak puasa, harus puasa gitu. Meskipun dia jarak tempuhnya melewati batas qashar dan meskipun dia berangkatnya sebelum subuh, tidak boleh puasa. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bolehkan orang yang selalu selalu dalam perjalanan ini tidak puasa, tentu dia tidak akan puasa lagi selamanya kan? Kan dia selamanya dalam perjalanan gitu. Makanya kan ya supir bis kalau misalnya terus-terusan gitu kan tidak ada waktu libur kan misalnya seperti itu. Boleh dia tidak puasa, ya kapan dia puasanya? Berarti hilang satu kewajiban rukun Islam bagi dia. Berarti rukun Islam bagi dia kan cuma 4, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, makanya tetap wajib berpuasa. Kecuali kalau dia meniatkan nanti dalam pertengahan perjalanan dia tetap akan puasa. Jadi misalnya nih hari ini dia kan mau berangkat jadi supir misalkan seperti itu. Tapi saya perjalanan terus nanti sana balik lagi. Itu dalam perjalanan. Lah asalnya kan tidak boleh puasa ya seperti itu. Nah cuma kalau tapi saya berniat nanti insya Allah beberapa hari kalau dalam perjalanan saya tetap puasa kok gitu. Tapi sekarang saya memang tidak mampu puasa karena dalam perjalanan ini gitu. Maka otomatis dia boleh berbuka, boleh tidak puasa. Ya syaratnya dia meniatkan bahwasanya nanti di beberapa hari dalam perjalanannya itu dia tetap melakukan puasa. Ya, artinya ada kemungkinan dia puasa nanti. Kalau tidak ada kemungkinan dia puasa, otomatis dia tidak boleh berbuka. Artinya harus puasa meskipun selalu dalam perjalanan seperti itu. Nah, tadi kan syaratnya biasanya ya orang yang dalam perjalanan itu kan kenapa dikatakan boleh tidak berpuasa, karena biasanya akan menempuh suatu hal yang berat ya. Namanya perjalanan itu pasti berat ya. Kalau orang yang pernah melakukan perjalanan lebih dari 1 jam saja, lalu pesawat 1 jam itu terasa sekali ya. Meskipun di dalam pesawat cuma duduk, terasa lelahnya itu. Sangat terasa lelahnya. Nah, kalau seandainya sebelum kita berangkat ya jam 3 itu berangkat mau kemana gitu kan, jaraknya jauh misalkan dari Padang ke Jakarta misalkan, kita berangkat jam 3 pagi take off. Nah, kita yakin lah kalau jam 3 pagi berangkat perjalanan 2 jam, jam 5 setelah subuh sampai di Jakarta, kira-kira ada yang kesulitan nggak untuk kita biasanya? Kalau pakai pesawat 2 jam masih slow ya, itu masih biasa gitu. Artinya ketika ini lebih baik dia tidak puasa ya, tidak puasa. Artinya lebih baik dia tetap berpuasa. Kalau seandainya dia tidak khawatir ada menimpa kesulitan bagi dirinya. Tapi kalau seandainya perjalanannya 10 jam misalkan, ya 10 jam perjalanan, kan artinya kan pasti melelahkan, pasti akan mendapat kesulitan dia di perjalanan. Nah, ketika dia pagi itu dia tidak perlu berniat untuk berpuasa, ya. Atau sebaiknya untuk tidak puasa, sebaiknya tidak puasa. Jadi ingat kriterianya, kalau seandainya dia meyakini bahwasanya puasanya tidak akan mengganggu perjalanannya, maka otomatis lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwasanya puasanya akan mengganggu perjalanannya atau sudah capek di perjalanan, capek puasa lagi gitu, maka kan dapat 2 kesulitan. Nah, maka lebih baik dia untuk tidak berpuasa tapi di qadha nanti. Nah, untuk masalah mana yang di qadha, mana yang tidak di qadha nanti akan kita bahas di bab yang membatalkan puasa. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, seperti itu. Nanti diulang-ulang kembali permasalahan syarat wajib puasa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil halala dalalan warzuqil kulla halalan daima wa qilla antqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa akir wa bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi ya rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.